tradisional. Tari tradisional adalah tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tarian ini biasanya dimiliki berbagai daerah dan memiliki ciri khas yang menonjol, yaitu filsafat, budaya, dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut berkembang. Rakyat atau tari tradisional adalah tarian yang tumbuh di kalangan rakyat. Ragam tarian rakyat tumbuh menurut letak geografis seperti daerah pegunungan dan pesisir pantai. Hal ini yang membedakan bentuk dan dinamika tariannya. Rakyat yaitu tarian yang diciptakan oleh satu masyarakat di tempat yang berbeda-beda. Dalam pertunjukannya, setiap tarian juga memiliki ciri khas gerakan serta namanya sendiri. Tidak bisa ditentukan tahun berapa munculnya aliran tari ini. Persoalannya adalah daya sebar di masyarakatnya sangat beragam waktunya. Karakter tari pada umumnya yaitu gerak spontanitas dari gerak atau keterampilan masing-masing. Tari rakyat biasa dinamakan bagaimana lagunya. Jadi, nama tari bisa selaras dengan judul musik atau judul lagu. Tarian Sole Oa. Di Nusa Tenggara Timur sendiri memiliki banyak sekali tarian tradisional yang menjadi ciri khas daerahnya. Seperti yang ada di Flores Timur, banyak tarian tradisional. Kelompok kami sangat tertarik membahas tentang tarian Sole yang akan kami bahas pada berikut ini. Tarian Sole Oa merupakan tarian tanda khas Lama Holot yang merupakan warisan budaya leluhur yang dikembangkan dari zaman ke zaman. Dan tari tandak Sole Oa juga merupakan ungkapan rasa batin yang dituangkan dalam bentuk gerak indah atau nyanyi-nyanyian atau aktivitas menari sambil menyanyi yang dibawakan oleh orang yang disebut temalin, atau dalam koda lengkap disebut molan pati etikedang dean beda mono seran, yakni permainan yang khusus yang berperan dalam vokal solo pada bagian yang disebut bale. Bagian bale merupakan bagian puncak dari inti permainan sole. Tarian ini biasanya dibawakan pada waktu pesta-pesta adat, pesta pernikahan, dan pesta syukuran. Oleh karena itu, tarian Sole Oa merupakan tarian yang merefleksikan kehidupan masyarakat Lama Holot, yakni gotong royong. Sole Oha berasal dari dua kata, yaitu sole dan oha. Kedua kata ini mengandung pengertian dalam konteks koda atau tutur kata. Dalam bahasa Lama Holot, terdapat 3 konteks koda, yakni konteks koda adat, koda moan atau molan, dan koda Sole Oha. Ketiga koda ini memiliki sifat yang berbeda dan khusus. Dalam konteks koda Sole Oha akan disesuaikan dengan tema permainan, pemenggalan, atau penambahan kalimat akan disesuaikan dengan irama kaki. Akan tetapi, dikaji dari segi pementasannya, maka kedua kaki ini mengandung arti yang berbeda, walaupun keduanya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sole artinya sejenis kesenian yang merupakan perpaduan antara seni tari, seni suara, dan seni sastra. Sedangkan oha adalah predikat atau sapaan terhadap orang pemain atau peserta yang disebut temalin, atau dalam koda lengkapnya disebut molan pati etikedang dean beda monoseran, yakni permainan khusus yang berperan dalam vokal solo pada bagian yang disebut bale. Sole adalah salah satu jenis tarian asli dari Adonara untuk mengumpulkan masyarakat dan untuk meramalkan suasana yang biasanya dibawa pada pesta-pesta adat maupun pesta-pesta lainnya yang dianggap perlu adanya tarian Sole Oa ini. Tarian ini dimainkan dengan berpegang pada pangkal lengan dalam lingkaran. Gerakan berputar keliling
dan ayunan langkah ke kiri dan ke kanan, dan jumlah dan serta tertentu mengikuti irama lantunan syair yang dinyanyikan oleh beberapa pelantun. Kemudian beda monoseran, yakni permainan khusus yang berperan dalam vokal solo pada bagian yang disebut bale. Sole adalah salah satu jenis tarian asli dari Adonara untuk mengumpulkan masyarakat dan untuk meramalkan suasana yang biasanya dibawa pada pesta-pesta adat maupun pesta-pesta lainnya, yang dianggap perlu adanya tarian solewa ini. Tarian ini dimainkan dengan berpegang pada pangkal lengan dalam lingkaran. Gerakan berputar keliling dan ayunan langkah ke kiri dan ke kanan, dan jumlah dan serta tertentu mengikuti irama lantunan syair yang dinyanyikan oleh beberapa pelantun. Apabila lingkaran sudah membesar dan penampilannya tidak rapi, maka perlu dibentuk atau ditambah lingkaran baru tanpa harus menghentikan jalannya tarian. Pada bagian akhir, terjadi perubahan ayunan dan kecepatan langkah, dan sentakan kaki mengikuti syair yang dilanjutkan dengan irama yang lebih cepat dan hidup. Pertanda tarian akan ditutup sementara. Tarian bisa dilanjutkan sesuai dengan kebutuhan. Tarian sole dengan segala macam gerakan merupakan ajang menceritakan dan memperdebatkan peristiwa yang berkaitan dengan pesta atau hal-hal penting yang terjadi itu maupun hal yang terjadi pada masa lampau seperti pembuatan rumah adat, kegiatan keagamaan, perkawinan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka peristiwa-peristiwa tersebut dapat diketahui oleh generasi penerus untuk terus dikenang dan dirayakan atau disikapi. Tarian sole lebih berwibawa dibandingkan dengan tarian oha. Oleh sebab itu, maka sebelum tarian dimulai, peserta tarian daerah terlebih dahulu membawakan tarian oha. Setelah suasana terasa sudah kondusif, pelantun mulai menyapa hadirin sekaligus mengajak untuk berpartisipasi dari tarian sole oha dengan melanjutkan syair. Peserta tari pun menyesuaikan langkah dan gerakan gentakan kaki mereka dengan tarian sole oha. Ajakan itu ditanggapi pelantun tamu dengan menanyakan topik apa yang ingin mereka bahas dalam syair tarian sole oha. Setelah pelantun tuan rumah mengemukakan topik, pelantun tamu pun memintanya untuk menceritakan secara jelas peristiwa yang menjadi topik pembahasan yang kemudian ditanggapi saut-menyaut antar pelantun. Sering terjadi pendapat yang tajam dalam pembahasan yang dapat membelah para pelantun dua pihak atau sekelompok. Kemudian terjadi perdebatan dan serang-menyerang antar keduanya dan memicu ketegangan yang berujung pada perkelahian. Isi syair biasanya menceritakan peristiwa-peristiwa penting yang terkait dengan pesta perayaan, baik yang terjadi hari itu maupun yang terjadi pada masa lampau. Syair tarian sole oha hanya bisa dibawakan dan dilantunkan oleh orang-orang tertentu yang memiliki bakat dan keahlian khusus. Pelantun syair harus lebih banyak karena mereka harus berinteraksi dalam perdebatan untuk mendapatkan cerita yang sebenar-benarnya untuk diketahui oleh masyarakat. Syair tarian sole oha bukan hafalan, tapi dia akan muncul dengan sendirinya pada pelantun syair melantunkan dalam tarian tersebut. Jumlah pelantun syair dalam tarian antara 2-5 orang. Tidak banyak orang yang bisa membawakan syair sole oha, hanyalah segelintir orang saja yang bisa mengerti dan memahami isi syair. Hal ini terjadi karena banyak menggunakan kata-kata yang sudah tidak lazim lagi dan juga bahasa yang digunakan sangat puitis. Tarian sole oha suatu waktu bisa hilang karena keterbatasan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam melantunkan syair. Banyak desa di Adonara yang sudah tidak memiliki pelantun syair.
Mereka harus mendatangkan dari desa lain apabila mereka membutuhkan. Oleh orang-orang tertentu yang memiliki bakat dan keahlian khusus. Pelantun syair harus lebih banyak karena mereka harus berinteraksi dalam perdebatan untuk mendapatkan cerita yang sebenar-benarnya untuk diketahui oleh masyarakat. Syair tarian Soleoa bukan hafalan, tapi dia akan muncul dengan sendirinya pada pelantun syair melantunkan dalam tarian tersebut. Jumlah pelantun syair dalam tarian antara 2-5 orang. Tidak banyak orang yang bisa membawakan syair Soleoa, hanyalah segelintir orang saja yang bisa mengerti dan memahami isi syair. Hal ini terjadi karena banyak menggunakan kata-kata yang sudah tidak lazim lagi, dan juga bahasa yang digunakan sangat puitis. Tarian Soleoa suatu waktu bisa hilang karena keterbatasan orang yang memiliki kemampuan dan keahlian dalam melantunkan syair. Banyak desa di Adonara yang sudah tidak memiliki pelantun syair. Mereka harus mendatangkan dari desa lain apabila mereka membutuhkan. Berikut adalah contoh tarian tradisional Flores Timur Soleoa. Pembahasan tarian Soleoa, tarian tradisional khas Lama Holot dari kelompok kami. Semoga video kami dapat menambah wawasan, terkhususnya untuk masyarakat Flores Timur. Sekian dan terima kasih.